ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita kembali panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita di majlis ini, segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh jiran tetangga kita, dan dosa orang-orang muslim dan muslimat sekalian, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pengucapan, dengan pembacaan ataupun dengan pujian kita kepada baginda Rasulullah, semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan dari baginda Rasulullah, yaitu khususnya di padang mahsyar nantinya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita mungkin akan menemui bulan Ramadan. Ya, kurang lebih beberapa hari lagi. Ya, diperkirakan mungkin insya Allah antara malam Sabtu atau malam Jumat, insya Allah. Cuman kita ini karena hukum untuk menentukan awal bulan itu ada dua. Yang pertama ada hukum disebut dengan isbat ataupun keputusan daripada seluruh para ulama, itu disebut dengan isbat. Yang kedua ada yang disebut untuk menjadi keputusan daripada awal bulan itu disebut hisab ataupun disebut dengan hitungan, ya, ruqyah. Kita menghitung dengan adanya awal bulan, dengan melihat bulan. Hitung dari awal setahunan nih, kalau dihitung orang kan, karena itu ada ilmunya, itu dinamakan hisab. Nah, itu ada kalanya berbeda antara isbat dan lawan hisab tadi. Tetapi di antara dua ini, di antara hisab dan isbat itu yang paling afdal ataupun yang paling aula kita ikuti itu adalah isbat. Artinya apa? Keputusan daripada seluruh para ulama ataupun disebut sekarang ini dengan sebutannya adalah keputusan menteri agama. Nah, jadi kita itu apa? Dianjurkan karena ini itu sudah ada keputusan gitu. Nah, maka dianjurkan kita menunggu dulu lawan keputusan menteri agama. Jadi kita menunggu tipir ini boleh. Nah, itu makanya aula paling afdal ya. Kecuali menteri agama tadi kenapa memutuskan, hanya kita lari ke hisab. Dan pulang bedanya kalau inya isbat itu sudah diputuskan, siapapun boleh mengikuti. Nah, siapa aja, artinya ulang itu kan boleh mengikuti ya. Nah, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Nah, berbeda dengan hisab. Kalau hisab ini misalnya salah satu contoh, umpamanya penyahabatnya dua ini ahli hisab, umpama ya bang, ada singgung lah, karena berharap mana kali bisa ahli hisab, berharap boleh hisab juga. Artinya contohnya ahli dua ini ahli hisab, pokoknya ahli hitung, pokoknya tahu nak puasa, awal puasa tahu, akhir puasa tahu, bahkan rayanya kita tahu juga.
Orang hisab itu memang tahu udah 70 apa 30 tahun ke depan sudah ada tertulis, sudah tercatat oleh orang ahli hisab. Jadi orang menghitung hari, menit, tanggal, jam itu sudah terhitung 30 tahun ke depan sudah awal. Nah, lah. Jadi kita jangan aneh, masih ini tahu, nah, memang ada hitungannya, ada rumusnya. Tapi ini ahli, ini ada ahlian, ada awam menghitungnya, ada di kamar menghitungnya, ada sering modern menghitungnya. Kalau orang tapi orang sudah diberikan taufik dari Allah Taala mudah jadi menghitung, kalau menghitung. Nah, orang ahli hisab ini intinya kapanpun hendak artinya sesuai lawan keputusan hisab tadi. Tanya hari rayanya orang isbat menentukan hari Minggu, ini hisabnya hari Sabtu bolehnya asal berpegang teguh kepada hisab. Tapi orang ahlinya, lamun kita nak ada tahun ini kita orang biasa. Kita ini kebanyakan kan bertakon ulang mulai. Apabila kira pak guru atau pak tuan guru hari raya atau puasanya menurut aku jadi aku satu kurang keputusan Menteri Agama Minggu. Lalu kita ini apa dibolehkan hendak mengikuti sidin asal uji-uji berpindah, artinya 4 sidin lah mulai awal sampai akhir. Jadi mulai puasa sampai dengan hari raya 4 sidin itu terus. Nah, akan tetapi kitanya yang mengikuti sidin ini pulang kada boleh membui orang lain. Sekalipun di rumah itu ada beberapa orang, bini, anak, cucu, apa sebagainya, kada boleh dibuai. Terkecuali ini bertahun dalam kita. Ya mbah, apabila puasa. Nah, kami bisa rasanya isok. Kita, mbah, apa sana? Bu Ustaz ada lagi. Ada bertahun dalam terus yang sudah. Nah, boleh pulang ini kalau nama ikuti pulang, asal mengikuti pulang. Mau umpati bisa tadi boleh pulang asalnya apa? Bertahun. Kalau kita yang membawa itu boleh. Nah, ini kebanyakan. Ada kita ini kadang-kadang sudah bertakon kepada tuan guru bila hari raya atau puasa. Aja tuan guru isok, oh mana lagi, halo isok tuan guru puasaan. Nah, ini yang dilarangnya. Nah, yang salahnya itu di situ. Karena memang ini belum ada keputusan isbat, namun sudah disampaikan. Harusnya ada orang bertakon dulu, walaupun kita tahu sudah. Nah, jadi 2 hukum itu yang paling afdalnya itu adalah isbat, artinya keputusan seluruh para ulama. Disebutnya isbat, ya disampaikan oleh Menteri Agama. Kalau hisab itu pribadi, nah itu. Tapi pribadi boleh diikuti. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita menyambung. Semalam kita sudah membicarakan tentang kalimat la ilaha illallah itu dibagi 4. Yang pertama dibagi bagian pertama kalimat la. Kalimat kedua ilaha, kalimat ketiga illah, yang kalimat keempat itu Allah. Jadi kalimat la itu dinamai kalimat nafi. Artinya apa? Meniadakan. Kalimat nafi meniadakan ataupun menghilangkan. Kemudian ilaha itu kalimat mamfi. Mamfi artinya yang ditiadakan, sesuatu yang ditiadakan, yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Artinya maksudnya di sini apa? La ilaha, 2 kalimat itu meniadakan Tuhan yang selain daripada Tuhan Allah. Kalau ada misalnya terdakwa ada Tuhan yang lain daripada Allah, itu dinyatakan sudah dinafikan oleh kalimat la ilaha. Kan ada Tuhan lagi selain daripada Tuhan Allah. Kenapa jadi disinggung gitu? Karena kita manusia ini kan punya hati, punya perasaan dan punya nafsu. Hati kabar bolak-balik hati kita nih. Kadang-kala ingat, kadang-kala lupa. Kadang-kala iman itu bertambah, kadang-kalanya turun. Imma yazidu wa imma yanqus. Ada kalanya keimanan kita ini naik,
ada kalanya keimanan kita berkurang. Nah oleh situlah kita disinggung oleh para ulama, oleh para salaf dahulu itu kalimat yang dua ini adalah meniadakan selain daripada Tuhan Allah, supaya kita tetap berdoa lawan Allah. Karena hati kita tadi berbulak-balik bisa tadakwah lain pada Allah. Tadakwah lain harap pada Allah, tak mampu pada Allah. Apalagi sawat terebut ampun hak-hak Allah. Begini banget lagi. Seperti sifat-sifat Allah, nang punya Al-Karim itu hanya Allah, punya nang kemuliaan hanya Allah yang punya Ar-Rahman, punya pengasih sayang hanya Allah yang punya. Punya sifat-sifat yang ada, yang tercatat di alam dunia ini, semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Jadi itu yang ditiadakan. Nah kemudian kalimat yang ketiga adalah kalimat illah, disebut kalimat isbat, yaitu menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Yaitu kalimat Allah, illallah, gitu kan? Karena kalimat Allah itulah yang ditetapkan, disebut dengan kalimat musbat, yang ditetapkan yaitu hakikat yang sebenar-benarnya itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Azza. Jadi lalu simpul itu sudah, yang sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya Tuhan adalah orang yang bangaran Allah. Allah itu hanya satu buah nama. Nah, nyatakan apa yang ditahan misalnya banyu misalnya. Banyu itu hanya sebuah nama, aqua cangkir, aqua prop. Tetapi di dalamnya yang mengandung daripada nama itu tadi banyak orangnya. Tapi contoh di situ ada zat, sifat, asma, af'al. Nah, itu dulu ngarannya. Dari sebuah nama tadi. Jadi di dalamnya nama itu tadi ada zatnya, ada sifatnya, ada asma'nya, ada af'alnya. Zat itu apa? Bendanya, orangnya ada. Sifatnya kelihatan bentuknya, potongannya. Kemudian lagi asmanya, bangaran namanya ada. Allah tak sebutin ada, nama Tuhan banyak. Yang tercatat cuma 99 nama Allah. Yang wajib kita ketahui, bahkan disuruh kita menghafalnya asma Allah yang 99 itu. Banyak lagi, bahkan di para ulama menyatakan seluruh alam isinya ini adalah dinamakan asma'nya Allah. Nah. Jadi ada asma Allah. Kemudian yang keempat, di dalam kurung nama itu tadi ada lagi yang disebut dengan af'alnya Allah, ada perbuatan Allah. Buktinya perbuatan Allah, ya ada alam semesta, adanya kita, adanya makhluk lain, adanya sesuatu yang gaib, adanya neraka dan surga, adanya aras, adanya kursi, itu semuaan membuktikan adanya perbuatan Allah. Karena orang lain gak ada yang sanggup maulah itu, maulah bumi aja ada yang sanggupnya, ada yang sanggup lah, maulah banyu ada sanggup juga. Semuanya semuanya itu bagi makhluk ada yang mampu membuatnya kecuali hanya Allah. Jadi buktinya Allah itu punya perbuatan adalah pertama adalah makhluk, sesuatu alam yang ada di atas dunia ini. Nah, sebetulnya artinya dari nama tadi, dari nama ada zat, sifat, asma, kelihatan sudah semuanya kurang nama Allah tadi. Kelihatan sudah, cuman kada tarang benar tuh gitu lah. Banyak tarang benar gitu.
Nah, kemudian pasal bahagi mungkin ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu mungkin karena jadi boleh dikatakan alam ya juga mungkinnya, cuma garis besarnya sesuatu yang baru yang hanya dijadikan, artinya asalnya ada lalu kemudian ada, itu ngarannya mungkin atau bisa dikatakan baru. Nah, sesuatu itu terbagi kepada 4 bahagi. Yang pertama artinya ngarannya ada bagiannya, ada 4 bagian nama. Yang pertama yaitu dinamai mungkin maujudun ba'dal adam. Artinya apa? Mungkin yang diadakan, asalnya ada lalu ada. Nah, seperti kejadian alam ini dengan segala isinya yang dahulunya ada kemudian ada. Itu dingarani, nah itu ngarannya maujudun ba'dal alam. Artinya ada sesudah ada. Ada sesudah ada. Asalnya ada lalu ada. Kita ini kan asalnya memang ada. Dunia ada asalnya. Cuma karena Allah Ta'ala hendak menciptakan makhluk lalu dilengkapi dulu, lengkapi alam, langit, bumi, banyu, tumbuh-tumbuhan, ciptakan dulu, hanya diciptakan orang nama isi. Nah, supaya apa? Karena tujuan program Allah Ta'ala itu yang pertama apa? Hendak minta kenal. Allah Ta'ala kan setelah ada di alam dunia asalnya sorangan ya, sorangan. Jadi kayak apa Allah Ta'ala akun supaya dikenal orang pun surangan aja kan mau ada dari mana tahu. Jadi kayak apa caranya? Ku ciptakan dulu rencana Allah Ta'ala ciptakan alam. Siapa kan nama ini alam itu. Nah, setelah diciptakan alam, baik dari alam nyata sampai kepada alam-alam yang tersembunyi. Nah, makanya disebutkan alam itu kan banyak. Alam dunia, alam rahim, alam misal, alam malakut, alam jabarut, alam lakut. Nah, itu banyak lagi alam-alam itu kalau terbaca banget. Karena setiap pindahnya sesuatu itu pasti ada alamnya. Nah, ya. Cuma itu yang bisa disambar dan bisa dipikirkan. Nah, setelah itu Allah Ta'ala hendak kita kenal tadi, lalu apa? Sudah terjadi alam, lalu Allah Ta'ala menciptakan akan Nur Muhammad diciptakan Nur Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nur Muhammad ini apa? Disuruh bertasbih, disuruh membaca kebanyakan itu tasbih, disuruh baca supaya mensuci akan Allah Ta'ala terus. Karena asalnya kita tahu dulu. Karena hendak Allah Ta'ala menyuruh supaya Nur Muhammad dikenal oleh Allah Ta'ala, disuruh bertasbih dimanapun berada tasbih. Ya dalam riwayat itu awal-awalnya yang diciptakan itu nampak bagaimana di atas satu pohon yang paling tinggi, disuruh situ bertasbih. Kemudian setelah itu nampak disuruh terjun tenggelam ke bawah lautan daripada nur, karena situ bertasbih pulang beberapa ribu tahun. Setelah beberapa tahun keluar, duduk pulang, basah orang nyawa sambil bertasbih terus tuh. Nah dari situlah Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lainnya dari keguguran titis-titis daripada nur tadi. Itu salah satu cerita riwayatnya. Tapi namun ceritanya banyak ada sebutin aja. Nah, makanya kita belajar untuk kisah tentang Nur Muhammad. Lah ini kisahnya ya, itu memang yang kita beda-beda ulamanya. Karena itu sesuatu yang di luar jauh benar. Karena satu matang cerita itu. Nah, bahkan ada yang menjadi saksi atas kejadian itu selain daripada Nur Muhammad sendiri. Nah, gitu. Nah lainnya apa? Dikhabarkan aja. Nabi Muhammad dikhabarkan oleh malaikat. Nabi-nabi yang lain dikhabarkan, dikisahkan juga. Nah, itulah. Jadi ada dakwah itu. Jadi makanya cerita itu banyak terjadinya kisah-kisahnya. Nah, salah satunya ya seperti itu tadi. Nah, dengan adanya kelahiran Nur Muhammad tadi sudah diangkat daripada laut tadi
laut nur tadi, lalu bagaimana itu baca tasbih beberapa ribu tahun, maka kegugurannya titisan banyunya itu yang menjadikan seluruh makhluk yang ada di alam. Jadi manusia, jadi macam-macam lagi, jadi pohon kayu, jadi lautan, jadi langit, bumi, jadi. Tapi betah, ya itu pulang tak ada sekalian aja pak, sekalian. Nah itu maknanya kejadian. Nah, jadi yang disebut dengan maujud ba'dal tadi adalah makhluk ataupun alam yang asalnya ada lalu ada. Yang kedua pulang alam ataupun mungkin itu disebut dengan ma'dum ba'dal wujud. Yang asalnya itu kadada ditiadakan kemudian ada. Dan adanya itu kan aslinya selalu ada kadada lalu diadakan terus ada seterusnya ada. Seperti contohnya siapa? Adalah para nabi-nabi dan para rasul. Para rasul itu asalnya kadada diciptakan, maka setelah itu ada lagi. Artinya apabila sudah menutup nabi itu ada lagi ada. Nah, itu para nabi dan rasul itu sudah dinamakan adalah mungkin ma'dum ba'dal wujud. Artinya apa? Kadada sesudahnya ada. Artinya imbahnya itu ada lagi akan terjadi. Seperti contoh para nabi dan rasul. Kayak Nabi Muhammad kan disebut dengan khatamun nabiyyin, yaitu penutup daripada segala nabi. Nah, imbah Nabi Muhammad itu jangan harap lagi ada para nabi. Kalau ada orang mengaku nabi, jangan anda percaya lagi. Karena sudah jelas deh kejadian alamnya itu. Memang pada akhirnya karena ada nabi ada disebut dengan yang akan memberantas daripada Dajjal ada ingat-ingatlah. Nah itu karena akan lahir akan keluar, tapi itu mengikuti akan ajaran Nabi Muhammad, bukan berarti jadi nabi. Ingatlah. Ada jadi Nabi Isa pun diutus kayaknya pada akhir zaman untuk akan membunuh Dajjal itu ada sebagai nabi, namun sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, karena awal lagi. Jadi kalau mengenai ada percaya kan ada yang datang mengaku nabi, ya hati-hati. Maka ini banyak mengaku itu. Banyak ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku sahabat, yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada yang mengaku Jibril dan juga macam-macam ya. Nah anehnya itu sebutin, ada nama aku kayak ini tapi banyak pengikutnya, itu yang aneh. Pengikutnya banyak, apalagi di kota-kota. Itu kita nabi kasih artinya kenapa? Karena padahal sudah jelas pokoknya setelah nabi itu ada lagi, diciptakan diulang. Nah itu alam disebut dengan mungkinnya karena mungkinin apa boleh ada, boleh tiada. Yang ketiga disebut dengan mungkin sayujad. Artinya apa? Selagi akan diadakan, artinya apa? Pacangan ada. Alam disebut mungkin juga, alam yang mungkin. Tapi sekali datang bahwa ini belum ada, namun akan ada. Apa contohnya seperti apa? Seperti akan terjadinya hari kiamat. Kiamat itu ini belum ada oleh, tapi nanti pasti kena akan terjadi. Alamnya tuh. Keadaannya tuh sama alam akhirat kan. Wah ini kan belum ada alam akhirat. Alam mahsyar, alam mizan, alam timbangan, alam hisab itu alam semuanya tuh. Cuman bersusun. Mulai pertamanya dulu nampak alam mahsyar, kita akan dihalau pada. Kemudian setelah dihalau sampai kepada alam hisab. Bagaimana alam hisab tuh? Setelah alam hisab selesai, hanya alam mizan, hanya alam timbangan. Setelah alam timbangan selesai, seluruh dunia ini hanya masuk kepada alam sirat. Pacang melalui titian siratal mustaqim. Nah, imbang itu hanya dua alam disediakan Tuhan. Ada alam neraka, ada alam surga. Ini terakhir alam merengah. Terakhir kemungkinannya lawan kita. Nah, itu disebut dengan mungkin sayujad. Akan datang. Yang terakhir keempat mungkin alimullah an-mulam yujad.
Alimallahu annahu lam yujad, artinya apa? Mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya, hanya sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Itu masalah keimanan, masalah hati, itu urusan Allah. Namun jika kita dibukakan hijab, kita bisa melihat hal itu. Tapi karena kita ada diberikan hijab, karena kalau melihat hal-hal seperti itu hanya urusan Allah Ta'ala. Artinya kalau bisa dijangkau oleh kita, bisa kita kalau memikirkan, nah itu urusan Allah Ta'ala sudah. Kalau kita pikir-pikir, misalnya keluarga Nabi itu ada mungkin orangnya ada bagus, ya kalau deh, misalnya, karena orangnya Nabi pilihan kekasih Allah Ta'ala, asal mungkin keluarga Sidin itu ada pas. Tapi ternyataannya apa? Ada di antara keluarga Sidin yang kadang mengikuti lawan Sidin, Abu Jahal dan Abu Lahab itu kadang mengikuti lawan Sidin. Padahal di dalam jangka pemikiran kita ada mungkin benar itu Nabi itu jangan berdoa pasti kabul. Tapi karena itu apa? Itu sesuatu yang disimpan oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak akan bisa mengetahui. Itu maksudnya. Nah, jadi kita kembalikan alam ini tadi ada apa? Alam mungkin ini tadi atau sesuatu yang baru ini ada 4 macamnya. Pertama maujud ba'dal alam, ma'lum ba'dal maujud, kemudian mungkin sayujad, dan yang keempat alimullah annahu lam yujad. Jadi ada 4 macam. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syarafal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala mu'allimina wa ala tazakkarna wa rahmatika ya arhamar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, untuk ini kan habis nih puasa. Kayaknya puasa ada lagi artinya 6 bulan lain. Nah, bulan puasa ini kayak mana? Haruskah? Harus ya. Nanti kalau harus waktunya subuh, habis sembahyang subuh hari Minggu ya boleh. Ya kadang kalau dosa banyak sedikit kerjanya, misalnya zikirnya kan biasa 600 nih, dikurangi misalnya mata mantap ya 300 Ini sudah, kalau yang minggu tadi udah hitung itu 16.300 nah ini 600 berarti 16.900. Nah, insyaallah karena kita buka kenakan hal-hal salah ya Arab. Nah jadi kita jalan para ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan kita. Tapi minggu pertamanya bisa dulu. Minggu pertamanya bisa, minggu keduanya aja. Ya, minggu pertama ini kan awal makanya kalau pin awalnya malam ada juga itu harus saya dulu. Jadi minggu keduanya aja.